Selamat siang Bu Jessica dan teman-teman. Sekarang, kelompok kami yaitu saya sendiri Sena, Kalista dan Vincent akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pasar bebas yaitu RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya RCEP. RCEP merupakan kerjasama perdagangan bebas yang beranggota 16 negara, yaitu 10 negara ASEAN dan kekuatan ekonomi yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara tersebut yaitu China, Korea Selatan, India, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Pada awalnya banyak anggapan bahwa RCEP diinisiasi oleh China yang kemudian dibentuk pada Agustus 2012 yang bertepatan dengan ASEAN Summit ke-21 di Kamboja. Dalam prosesnya, pembentukan RCEP diperkirakan dapat menjadi wadah dalam penciptaan pasar bebas yang dapat memberikan banyak keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari total GDP seluruh anggota RCEP yang dapat mencapai 30% dari general GPD seluruh negara. RCEP sendiri merupakan perpaduan antara komponen ASEAN dan ASEAN dalam CEAPA, Comprehensive Economic Partnership in East Asia. Adapun penggagas dari konsep RCEP ini adalah China dan Jepang yang memang mendominasi dalam dua bentuk formula tersebut. Kemudian, RCEP sendiri memiliki tujuan mengapa didirikan. Pertama, RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Kedua, RCEP mencakup komitmen untuk melarang persyaratan kinerja bagi investor dan ketentuan untuk mengunci relaksasi langkah-langkah di masa depan dan memitigasi pelacakan balik. Manfaat lainnya termasuk cakupan dan komitmen yang diperluas secara baru seperti e-commerce, kebijakan persaingan, dan hak kekayaan intelektual. Ketiga, RCEP dibentuk dengan tujuan membentuk persetujuan yang modern, komprehensif, high quality, and mutually beneficial economic partnership antara negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN. Sekarang saya akan menyebutkan anggota dari RCE yaitu 1. ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, memiliki hubungan perdagangan dan ekonomi yang berkembang satu sama lain melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di kawasan Asia Timur. Kedua, the Asia Pacific Nations of Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, South Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan tentang komoditas atau produk yang diekspor dan impor dalam pasar bersangkutan. 1. Produk-produk yang dapat didorong ekspornya dengan memanfaatkan RCEP antara lain serat berbahan dasar tanaman, kertas dan bubur kertas, karet dan produk karet, beberapa produk mineral dan logam, jasa gas dan kelistrikan, produk kayu, serta produk makanan termasuk hasil perikanan. Kedua, akses pasar referensial tambahan untuk produk tertentu, termasuk bahan bakar, mineral, plastik, produk kimia lainnya, aneka olahan makanan dan minuman di pasar RCEP tertentu seperti China, Jepang, dan Korea. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kaitan dan dampak RCEP bagi Indonesia. 1. Menko Airlangga menjelaskan implementasi perjanjian RCEP akan mendatangkan berbagai manfaat bagi Indonesia. Di antaranya adalah kepastian keseragaman aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha barang, jasa dan investasi, serta penguatan integrasi ke dalam regional funding. Kedua, bagi Indonesia, RCEP memiliki potensi yang besar dalam membuka pasar baru dan mendorong masuknya PMA, khususnya di industri yang mengembangkan revolusi industri 4.0 dan perdagangan e-commerce. 3. RCEP diprediksi akan menguntungkan bagi Indonesia dari aspek penyerapan tenaga kerja, sedangkan bagi ASEAN, RCEP meningkatkan integrasi kawasan, terutama dalam hal integrasi ekonomi. 4.
Namun, potensi dampak negatif perlu diperhatikan seperti ketergantungan terhadap Cina dan melemahnya UMKM. Kemudian Indonesia juga akan mendapat dampak negatif terhadap Cina yang dianggap sebagai negara paling diuntungkan dari RCEP, asalnya RCEP, memuluskan jalan Cina untuk mengimplementasikan Belt Road Initiative atau BRI. BRI merupakan rencana jangka panjang Cina untuk membangun rute perdagangan dan investasi dari Asia Pasifik hingga Eropa. Caranya, Cina berinvestasi kepada calon negara mitra untuk membangun infrastruktur di sepanjang jalur perdagangan Cina dari Asia Pasifik hingga daratan Eropa. Bila Cina mampu mendominasi perannya di RCEP dan berhasil menciptakan BRI, negara anggota ASEAN dikhawatirkan semakin bergantung pada Cina. Ditambah negara-negara sedang berkembang di ASEAN termasuk Indonesia berpotensi kebanjiran barang impor dari Cina. Dengan semakin bergantung pada suatu entitas, proses pengambilan kebijakan ASEAN bisa lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan entitas tersebut. Sementara dalam bidang politik, ASEAN masih perlu menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan dengan Cina. Padahal Indonesia masih mengalami defisit perdagangan atau timpangnya impor dibandingkan ekspor terhadap Cina pada tahun 2020 sebesar 6,6 miliar atau setara dengan 93 triliun rupiah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah di pasar bebas. Dalam politik pasar bebas, pemerintah ini dalam investasi mekanisme ini, singkatnya seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tugas pemerintah yaitu mengamati proses saat terjadinya perdagangan bebas. Contohnya, pada saat seorang menjual barang, pemerintah akan mengecek apabila barang yang diperjualbelikan termasuk legal atau tidak. Terakhir adalah hubungan perdagangan bebas dengan globalisasi. Pasar bebas tercipta karena adanya globalisasi. Sebab globalisasi membuat berbagai negara di dunia saling terhubung satu sama lain. Salah satu cara melalui perdagangan antar negara, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan dalam pasar bebas, dan beberapa diantaranya ialah ekspor dan impor. Dua kegiatan ini sering dilakukan suatu negara karena tak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan dan memenuhi kebutuhannya tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Dengan adanya globalisasi membuat pasar bebas, kegiatan ekspor dan impor terjadi hingga saat ini. Kesimpulannya, globalisasi menimbulkan pasar bebas di mana berbagai negara di dunia bisa menjalin hubungan perdagangan berupa ekspor dan impor tanpa dibatasi ruang serta waktu.